Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Nah, kali ini Bu Yeti akan memberi pelajaran tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balon ya. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke. Kalian tahu enggak apa atau benda-benda apa yang berbentuk kubus? Banyak di sekitar kita benda-benda yang berbentuk kubus. Contohnya, coba Bu Yeti punya gambar itu, kalian perhatikan. Yang pertama itu ada dadu ya, kotak-kotak kecil. Nah, itu dadu, bentuknya adalah kubus. Kemudian ada lagi satunya Rubik. Nah, siapa pernah main Rubik? Nah, Rubik itu juga bentuk kubus. Dan yang ketiga contohnya lagi adalah tempat tisu ya, tempat tisu itu juga berbentuk kubus. Nah, sekarang kita definisikan dulu ya, kita definisikan apa sih kubus itu. Kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi. Saya ulangi ya. Jadi kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang masing-masing sisinya berbentuk persegi. Ya, jadi contohnya kayak tadi Rubik itu adalah bangun ruang. Bangun ruang itu berarti mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 3 dimensi kalau bangun ruang. Nah, sisinya itu ada 6 buah. Dan masing-masing sisi berbentuk persegi. Paham sayang? Itu definisi dari kubus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus. Kalau di pelajaran IPA ada jaring-jaring makanan. Ini pelajaran matematika. Ada juga yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, definisinya apa jaring-jaring kubus itu? Jaring-jaring kubus adalah beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus, atau dapat pula diartikan dengan jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk sebuah kubus. Nah, itu yang dinamakan jaring-jaring kubus. Nah, kira-kira ada gambaran enggak? Kalau kubus 3 dimensi. Kalau jaring-jaring kubus itu 2 dimensi. Ya, hanya mempunyai panjang dan lebar. Tetapi jaring-jaring kubus itu nanti kalau dibentuk akan membentuk sebuah kubus yang 3 dimensi. Bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Oke. Pada slide berikutnya itu adalah contoh beberapa macam jaring-jaring kubus. Nah, coba Bu Yeti punya alat peraganya. Nah, ini. Inilah yang dikatakan jaring-jaring kubus. Ya, jadi jaring-jaring kubus ini nanti kalau dibentuk akan
berubah menjadi sebuah kubus. Nah, inilah yang dikatakan jaring-jaring kubus. Ya, kita buka lagi, kita lihat. Nah, tetap ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, yang diberi warna sama Bu Yeti, yang diberi kertas, apa namanya ini, kertas lipat ya. Nah, ini menunjukkan atas sama alasnya. Jadi berhadapan. Ini atasnya, ini alasnya. Kemudian dibentuk, akan membentuk kubus. Ini adalah jaring-jaring kubus yang pertama. Bu Yeti punya lagi. Ini ada jaring-jaring kubus juga. Bentuknya sama apa enggak sama yang pertama? Tidak. Nah, yang kedua ini juga sama, terdiri dari 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jaring-jaring kubus ini kalau kita bentuk nanti akan membentuk sebuah kubus. Kita lipat sesuai garisnya, kemudian kita bentuk menjadi sebuah kubus. Nah, yang diwarna, yang ditempeli kertas lipat sama Bu Yeti ini pasti sejajar, sisi yang sejajar. Kalau tadi alas sama atapnya, ini bisa depan, sisi depan sama belakang. Paham anak-anak? Bisa kalian membuat jaring-jaring kubus? Ya, jadi jaring-jaring kubus itu bentuknya bermacam-macam, tidak boleh sama. Makanya definisinya tadi apa? Variasi. Ya, definisinya adalah beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus. Kira-kira kalian bisa enggak membuat jaring-jaring kubus? Pasti bisa. Kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang terampil, anak-anak yang semangat, pasti bisa membuat jaring-jaring kubus. Ya, nah coba nanti setelah melihat videonya Bu Yeti ini, kalian buat jaring-jaring kubus sebanyak-banyaknya. Kira-kira dapat berapa buah jaring-jaring kubusnya? Oke? Iya, terima kasih. Oke, itu yang pertama. Bu Yeti sekarang akan melanjutkan, yaitu tentang jaring-jaring balok. Ya, jaring-jaring balok sama saja dengan jaring-jaring kubus, cuman bentuknya berbentuk balok. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun yang berbentuk balok itu apa saja? Coba kalian perhatikan pada gambar pada slide berikutnya. Bu Yeti itu memberi contoh. Oh, ada akuarium. Nah, itu bentuknya balok. Kemudian ada tempat tisu lagi, tapi bentuknya balok. Kalau tadi kubus, ini tempat tisu ini berbentuk balok. Nah, di situ ada kado. Nah, itu ada kado juga berbentuk balok. Dan yang sebelahnya lagi itu adalah penghapus. Ya, penghapus pensil itu juga bentuknya balok. Kira-kira kalian bisa menyebutkan bentuk balok di benda-benda bentuk balok di sekitar kalian? Pasti bisa, ya. Oke. Nah, sekarang dilanjutkan, bagaimana bentuknya jaring-jaring balok itu? Sama enggak sama jaring-jaring kubus? Ya, tentunya tidak akan sama. Mengapa kok tidak sama? Nah, kalau jaring-jaring kubus, ke-6 sisinya
sama besarnya, sama berbentuk persegi. Tetapi kalau jaring-jaring balok, sisinya tidak berbentuk persegi, tetapi berbentuk pintar, berbentuk persegi panjang. Ya, nah ini contohnya. Di slide-nya Bu Yeti juga ada, Bu Yeti juga punya, sudah membuat. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Sisinya tetap sama, ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ukurannya berbeda. Bu Yeti ada yang sama, benar ada yang sama. Yang sama itu sisi yang berhadapan saja. Nah ini sudah dibentuk sama Bu Yeti. Nah, membentuk apa? Balok. Sisi yang berhadapan sama besarnya. Nah, jadi ini depan sama belakang, kiri sama kanan, atas sama bawah. Jadi kesimpulannya, kalau jaring-jaring balok, sisi-sisinya tidak sama semua. Yang sama hanya 3 pasang. 1 pasang atas bawah, 1 pasang kiri kanan, dan 1 pasang depan belakang. Paham sayang? Jaring-jaring balok apakah hanya 1? Oh tidak, sama banyaknya. Nah ini Bu Yeti sudah buat. Sisinya ada berapa? 6 ya, ada 6 ya. Yang sama juga 3 pasang, depan belakang, atas bawah, kiri dan kanan ya. Nah ini adalah yang disebut dengan jaring-jaring balok. Paham sayang? Jelas? Oke, mudah kan? Pokoknya kalian kalau semangat ingin tahu, pasti pelajaran akan kalian terima dengan mudah. Nah sekarang baru kalian bisa membuat jaring-jaring balok atau jaring-jaring kubus dengan kreasi kalian sendiri-sendiri ya. Tapi bentuknya tidak boleh sama. Nah ini beda ya. Coba kalian membuat bentuk yang lain, yang berbeda-beda, yang nantinya pasti jaring-jaring tersebut akan membentuk sebuah balok. Kalau jaring-jaring balok, kalau jaring-jaring kubus, kalau dibentuk ya bisa menjadi sebuah kubus ya. Oke, saya rasa pelajaran kali ini cukup mudah. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik dan senang hati kalian bisa mempraktekkan membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.